Halo teman-teman, untuk market GPP-JPY ini saya melihat ada sebuah potensi untuk kita melakukan entry sell. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, buat teman-teman tolong di like, comment, dan subscribe, terutama like-nya nih. Dan yang belum subscribe atau belum follow, tolong di subscribe atau tolong di follow terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, di time frame yang lebih besar ini kita melihat bahwa tren ini masih tren bullish. Untuk itu entry sell yang kita lakukan ini tidak bersifat jangka panjang. Ini scalping aja. Oke, kita akan melakukan order block. Dan untuk area entry-nya akan saya cepatin ya teman-teman videonya. Oke teman-teman, di sini saya udah entry instan untuk sell dan saya melakukan order untuk sell by limit juga, dimana di sini lot dan layernya ini tidak untuk ditiru ya teman-teman. Ingat, lot dan layernya ini tidak untuk ditiru. Artinya saya tidak merekomendasikan itu. Yang saya rekomendasikan adalah metode yang saya gunakan. Jadi teman-teman, ketika kita sudah menemukan daerah supply-nya, di sini kita akan buat dulu daerah demand-nya. Kita melihat sampai di mana kira-kira penurunan ini akan terjadi. Ini semua masih dalam bentuk analisa nih teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat sendiri, ini kan ada daerah supply nih yang kita blok menggunakan order blokan. Nah, kita juga menganalisa bahwa ini melakukan penurunan. Namun di manakah titik yang tepat untuk melakukan entry sell? Itu tergantung gaya trading teman-teman. Mau sebelum di daerah order bloknya, atau di dalam daerah order bloknya, atau di ujung area order bloknya. Oke teman-teman, kita langsung tunggu aja hasilnya seperti apa. Dan ini adalah hasil sementara di mana harga sudah melakukan kenaikan tadi, menjemput beberapa pending order dan melakukan penurunan seperti analisa yang sudah kita buat. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau lihat, di sini ada daerah demand-nya, di mana saya menganalisa bahwa harga akan masih terus melanjutkan perjalanannya ke area demand-nya nih teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, di mana di sini harga sudah menyentuh atau masuk ke daerah demand-nya, lalu mengalami penolakan. Kalau di time frame yang lebih kecil lagi seperti ini di M5, teman-teman bisa melihat bahwa adanya penolakan yang cukup kuat di daerah demand-nya, di mana di sini kita bisa melihat kalau misalnya ini misalnya candle hijau ini close di M5-nya ya. Itu close-nya itu menutupi body candle sampai dengan shadow paling ujung atasnya candle merah, maka saya akan melakukan close posisi di daerah ini teman-teman. Namun apabila kekuatan dari candle hijau ini tidak mampu close posisi candle merah terakhirnya, body candle merah terakhirnya plus shadow-nya ya, saya akan melakukan hold dan menganalisa bahwa harga akan melanjutkan perjalanannya ke dalam daerah order blocknya atau ke dalam daerah demand-nya nih teman-teman. Oh iya teman-teman, sambil nunggu candle ini close atau enggak, saya mau ingetin bahwa teman-teman yang mau join kelas trading atau mendapatkan sinyal trading, langsung chat saya lewat Telegram. Link saya taruh di kolom komentar, bisa dicek aja. Itu teman-teman bisa langsung mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan saya ya. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nggak bosan-bosannya saya buat ingetin, terutama like-nya biar apa? Biar YouTube tuh kaget gitu, terkejut ternyata konten saya ini mendapatkan banyak like, dimana YouTube akan membaca bahwa konten ini adalah konten yang bermanfaat. Untuk itu YouTube akan menyebarluaskan konten ini ke teman-teman yang lain yang mungkin aja cocok dengan metode yang saya gunakan nih teman-teman. Oke teman-teman, ini candlenya udah close dan body candle hijaunya nih nggak mampu untuk melakukan close pada body candle merah terakhirnya, bahkan sampai dengan ke shadow paling atas daripada candle merah terakhirnya nih teman-teman. Itu artinya saya mengambil kesimpulan bahwa harga akan melanjutkan penurunannya ke dalam daerah demand atau ke dalam daerah order blocknya. Oke teman-teman, ini adalah hasil untuk sementara, dimana untuk layer dan lotnya ini nggak saya rekomendasikan sama sekali. Teman-teman itu bisa contoh hanya metodenya. Ingat ya, pada saat melakukan entry posisi itu banyak banget metode yang bisa teman-teman adopsi. Entah itu teman-teman suka mengambil resiko melakukan entry sebelum daerah order block, atau teman-teman ini juga suka melakukan entry layer selama dalam order block, atau teman-teman ini mengambil entry yang di ujung-ujung order block. Ada juga beberapa trader yang melakukan entry ketika mendapatkan konfirmasi daripada candle-candle yang sudah melakukan pembalikan arah, misalnya dominant break atau candle engulf.
Oke teman-teman, di sini tadi saya cek itu kita udah running sekitar 55 pips, dimana di sini kan udah daerah demand ya. Jadi kita akan melihat nih apakah ada penolakan candle-candle yang melakukan konfirmasi pembalikan arah, entah itu dominant break atau engulf ya. Oke teman-teman, di sini kalau misalnya melakukan pembalikan ya maka harga akan melakukan kenaikannya lebih tinggi daripada tempat kita melakukan entry nih teman-teman. Dan di sini kita lihat dulu untuk daily-nya seperti apa ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman lihat ternyata ini mungkin akan melakukan daerah base ya atau apa. Tapi yang jelas ini masih dalam kenaikan yang cukup signifikan ya. Untuk daerah H4-nya ini teman-teman bisa lihat daerah demand ini malah agak ke bawah nih teman-teman. Jadi ada potensi untuk harga mungkin akan melakukan kenaikan sedikit, melakukan base atau semacamnya, lalu kembali melakukan penurunannya, mengejar daripada demand H4-nya. Oke teman-teman, ini adalah hasil yang udah cukup baik, dan di sini kita pasang lagi daerah order blocknya. Jadi teman-teman bisa lihat kemanakah harga akan melakukan perjalanannya. Analisa itu penting teman-teman, karena dari sebuah analisa maka kesimpulan dan evaluasi bisa kita dapatkan. Oke teman-teman, kalau misalnya dilihat dari H4 ini ya pasti udah kita lihat, bukan pasti sih, maksudnya kayaknya harga ini lebih condong untuk kembali melakukan penurunannya ya. Tapi ya kita nggak tahu juga, kita akan melakukan analisa-analisa itu lebih lanjut lagi, dan seperti apa hasilnya ya kita lihat nanti nih teman-teman. Karena di sini juga saya masih melakukan hold sampai kapan? Sampai ada ciri-ciri pembalikan arah nih. Jadi candle-candle kayak dominant break atau candle-candle engulf muncul di time frame kecil, maka di situ saya sudah melakukan close posisi. Namun bisa juga saya melakukan close posisi di daerah ini karena ini adalah daerah demand dan ini daerah yang punya potensi untuk melakukan pembalikan arah nih teman-teman. Oke teman-teman, setelah beberapa waktu ini udah beda hari, dimana ini adalah yang teman-teman lihat ini tuh hari Selasa tanggal 13 ya Juni tentunya. Dan ini sudah melakukan penolakan nih teman-teman, penolakan harga dan pembalikan. Nah kita buat daerah demand yang tadi malam dulu. Kenapa? Biar teman-teman gak bingung itu harga itu sampai mana. Jadi teman-teman bisa lihat ketika harga dari atas datang ke bawah ini dan sampai di daerah demand ini harga memang tertolak dan melakukan kenaikan. Namun kenaikan itu bersifat sementara teman-teman. Lalu harga kembali melakukan penurunan. Artinya harga di sini melakukan atau membuat daerah base. Tapi di atas ini teman-teman bisa lihat ini bisa menjadi daerah supply yang baru teman-teman. Oke, kita lihat di sini kita buat daerah supply-nya dulu di daerah base-nya. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab di mana kenaikan yang dari daerah demand tadi malam itu tertahan dan kembali melakukan penurunannya nih teman-teman. Lalu sampai di mana? Kalau kita lihat ke kiri bawah, maka teman-teman bisa lihat di sini ada daerah demand. Itulah salah satu sebab kenapa harga ini melakukan penolakan dan kembali melakukan perjalanannya ke arah atas nih teman-teman. Oke teman-teman, pola harga yang sudah terbentuk sekarang ini, maka setupnya ini udah berubah nih teman-teman. Setup yang sekarang ini lebih dominan untuk kita melakukan entry buy. Namun di sini kalau saran saya teman-teman lebih baik menunggu harga melakukan pullback atau melakukan koreksi ke daerah yang cukup tepat untuk melakukan entry buy. Dengan itu harapannya itu, dengan demikian maka risiko yang kita dapatkan itu menjadi lebih kecil nih teman-teman. Artinya kita mampu meminimalisir resiko. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah sini tuh ada daerah demand, dimana kalau saya pribadi tuh saya akan menunggu harga melakukan penurunan ke sekitar daerah demand, baru saya melakukan entry buy-nya nih teman-teman. Dengan harapan harga akan kembali melanjutkan perjalanannya ke atas. Oke teman-teman, di sini ada double demand. Oke teman-teman, dan ini adalah harga yang up to date. Artinya teman-teman bisa cek ini di GBP GPY di H1 hari ini juga. Hari saya upload juga nih teman-teman. Oke, dimana di sini ada rekonstruksi CLA. Bukan rekonstruksi sih, lebih tepatnya ya kira-kira lah pergerakannya tuh akan seperti apa gitu. Nah kira-kira seperti inilah teman-teman. Bahkan saya itu menyangka bahwa ini akan lebih tinggi lagi daripada tempat kita entry sell di hari kemarin nih teman-teman, untuk kenaikan daripada GBP GPY ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Good luck, have fun, and enjoy the trade.